Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan, dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2512060200001. Melanjutkan pembahasan mata kuliah Teknologi Robotika dan Otomasi. Pada kesempatan kali ini atau presentasi kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke topik yang keempat, yaitu aplikasi robot di industri otomotif atau industri perakitan kendaraan. Industri otomotif sendiri menggunakan robot secara luas untuk berbagai tugas manufaktur seperti pengelasan, pengecatan, perakitan, material handling, dan kontrol kualitas atau quality control. Untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kepresisian. Nah, karena robot sendiri bisa bekerja 24 jam tanpa henti dan dengan hasil yang akurasinya tinggi, maka memungkinkan produksi dilakukan dengan lebih cepat dan lebih konsisten, serta mengoptimalkan kualitas produk, dan juga menghindari dari produk-produk yang cacat atau yang reject. Selanjutnya kita akan melihat secara sekilas aplikasi robot yang digunakan di industri perakitan kendaraan di pabrikan BMW yang hampir menggunakan 90% dari mulai awal sampai akhir. Nah, di sini dimulai dari pemilihan material, penggunaan plat-plat baja, penggunaan robot untuk quality control, pengecekan dari kualitas plat yang akan digunakan itu sendiri. Selanjutnya ada robot yang digunakan untuk proses pengepresan atau pemotongan plat tadi, dan juga robot material handling yang tugasnya memindahkan dari plat yang sudah di-press atau dipotong ke tempat selanjutnya. Selanjutnya ada penomoran yang berfungsi untuk memudahkan dalam proses assembly. Nah, ini pembuatan bodi kendaraan melibatkan robot untuk proses pengelasan dan perakitan. Nah, robot-robot di sini kebanyakan tipenya yaitu articulated six axis atau lengan robot seperti yang kita bahas di topik yang ketiga kemarin untuk proses pengelasan, perakitan, antar bodi. Nah, nomor-nomor yang tadi digunakan untuk memudahkan robot mengidentifikasi part-part yang sesuai dengan pasangannya. Di sini ada tim engineer-nya untuk memonitor kinerja dari robot tersebut, kapan diperlukan pemeliharaan atau maintenance. Nah, robot yang selanjutnya yaitu robot untuk pengecatan dan pengecekan kualitas hasil pengecatan itu sendiri. Terlihat bagaimana ketatnya kualitas dari sebuah pabrikan Eropa, pabrikan dari Jerman. Selanjutnya robot untuk perakitan kendaraan menggabungkan dari bodi, mesin, suspensi. Nah, di sini diperlukan juga keterlibatan dari manusianya sendiri untuk pengecekan bagian pengencangan atau torsi dari baut-baut yang mungkin posisinya vital gitu ya. Selanjutnya robot ini material handling atau robot handling yang bertugas untuk mengangkat atau mengangkut dari kendaraan yang sudah selesai ke proses akhir atau proses inspeksi akhir. Nah, robot-robot
Tadi kita breakdown lagi aplikasinya di industri perakitan otomotif. Yang pertama yang difungsikan sebagai welding robot. Welding robot ini kebanyakan digunakan lengan robot dengan 6 sumbu yang pastinya memiliki kelebihan daripada pengelasan secara manual. Antara lain hasilnya yaitu dengan kepresisian yang tinggi, menghasilkan hasil las yang lebih akurat dibanding metode manual. Kecepatan produksinya juga lebih baik, bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu produksi. Kemudian konsistensi dari kualitas hasil pengelasannya, kualitas yang seragam. Keamanan kerja, mengurangi risiko dari operator atau welder dari paparan panas dan radiasi. Kita tahu bahwasanya busur las itu atau fume dari hasil pengelasan berbahaya untuk manusianya itu sendiri. Meskipun kita sudah menggunakan alat pelindung diri yang misalkan pakai helm las, pakai masker N95, tapi resiko-resiko kesehatan dari hasil pengelasan tentu pasti akan membahayakan dari pekerja itu sendiri. Makanya dengan adanya robot ini diharapkan bisa mengurangi risiko bagi manusianya kita sendiri. Nah, selanjutnya efisiensi biaya, mengurangi limbah material atau biaya tenaga kerja jangka panjangnya jadi lebih murah. Untuk investasi awal pasti lebih tinggi daripada pengelasan manual, tetapi untuk jangka panjang bisa dihitung efisiensi biayanya. Di perakitan kendaraan sendiri, untuk pengelasan ini, kalau yang kita pernah dengar adanya rangka sepeda motor yang mudah karatan, banyak juga yang sampai patah. Bisa jadi juga diakibatkan dari pengelasan yang mungkin masih manual atau pelapisan hasil pengecatannya yang kurang maksimal. Robot selanjutnya yang digunakan untuk pekerjaan di pabrikan otomotif, perakitan otomotif, yaitu robot pengecatan. Dengan robot ini diharapkan hasil pengecatannya jauh lebih baik daripada pengecatan secara manual. Tentunya juga punya kelebihan yang hampir sama dengan robot pengelasan tadi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terus kualitasnya yang konsisten, keamanan dan kenyamanan bagi pekerja dan keselamatan kerja, kemudian fleksibilitas dan adaptivitas, artinya bisa ganti-ganti warna dengan cepat, dengan kualitas yang sangat-sangat baik. Kemudian dari juga ada efektivitas biaya. Nah, robot selanjutnya yang digunakan di industri perakitan otomotif yaitu robot yang difungsikan untuk perakitan mobil atau assembly. Robot tipenya yaitu masih menggunakan articulated six axis, digunakan untuk perakitan dari mulai bodi kendaraan, perakitan mesin-mesin, kemudian assembly, yang total misalkan penggabungan dari bodi dengan mesinnya, dengan sasis-sasisnya. Tentunya memiliki keunggulan yang sama dengan robot-robot yang difungsikan sebelumnya, yaitu efisiensi produksinya tinggi, presisi dan kualitas hasilnya tinggi, keamanan bagi pekerja, penghematan biaya jangka panjang. Robot selanjutnya yang ada di pabrikan otomotif, robot yang difungsikan sebagai material handling. Robot ini berfungsi untuk pengangkutan atau penyimpanan spare part maupun barang rakitan yang sudah jadi. Dengan adanya robot ini diharapkan penyimpanan maupun pengambilan kembali dari material-material atau spare part dapat dilakukan dengan mudah dan dengan cepat. Karena sudah
diberikan identifikasi dari masing-masing material, kemudian robot diprogram untuk pengambilan atau penyimpanannya di mana. Kelebihannya sama seperti robot sebelumnya, yaitu meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasional, mengurangi biaya operasional, meminimalkan kerusakan barang, meningkatkan keamanan dengan mengurangi risiko cedera. Kalau menggunakan tenaga manusia untuk mengangkat dan menurunkan suatu barang, baik bebannya ringan ataupun berat, kalau posisinya salah, posisi ngangkatnya salah, bisa menyebabkan cedera bahu atau mungkin cedera tulang punggung yang umumnya kita kenal dengan saraf kejepit lah kalau salah ngangkat itu. Nah, berikut adalah merek-merek robot industri yang digunakan untuk perakitan kendaraan di industri otomotif. Yang pertama ada merek HBB dari Swiss, dikenal sebagai salah satu pemain global dengan aplikasi di berbagai industri termasuk otomotif. Ada juga merek Fanuc dari Jepang, yaitu produsen robot yang terkenal di industri otomotif dengan model-model seperti R2000IC dan M2000IA yang dikenal dengan presisi dan daya tahannya. Kemudian ada robot merek KUKA dari Jerman sebagai salah satu pionir dalam robot industri, terkenal dengan desain kompak dan kemampuan tinggi untuk industri otomotif dan lainnya. Ada juga produsen Yaskawa dari Jepang yang dirancang khusus untuk industri otomotif seperti Yaskawa Motoman. Terus Universal Robot, robot kolaboratif robot yang fleksibel dan mudah diprogram. Staubli, robot industri dengan presisi dan kecepatan tinggi. IT Robot yang bekerja sama dengan Min Robot Korea untuk mengembangkan robot lengan yang andal untuk manufaktur. Nah, pabrikan otomotif sendiri yang sudah menggunakan robot untuk proses perakitan, ada Tesla Gigafactory yang sudah menggunakan hampir 100% robot dari mulai awal sampai dengan akhir. Kemudian BMW, ada juga BYD. Di Indonesia sendiri, grup Astra sudah mulai menggunakan robot-robotnya untuk perakitan kendaraan. Ada Toyota, Daihatsu, kemudian Suzuki juga. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan, antara lain robot yang digunakan di industri otomotif, tipe-tipenya digunakan untuk pekerjaan antara lain untuk pengelasan, pengecatan, perakitan, dan material handling. Jenis robot yang paling banyak digunakan yaitu lengan robot, articulated robot 6 axis. Keunggulan robot dibanding dengan metode perakitan manual, sudah pasti kualitasnya konsisten, produksinya bisa kecepatannya lebih baik, dan aman atau keselamatan pekerjanya lebih terjaga. Merek-merek yang dominan seperti ABB, Fanuc, KUKA, Yaskawa. Kemudian contoh pabrikan otomotif yang sudah menggunakan robot di perakitan kendaraan mereka, ada Tesla Gigafactory yang di Nevada, US, dan BMW Assembly Line yang di Jerman. Baik, demikian presentasi topik keempat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.